dan berkuasa. Agung hormat akan Engkau, agung hormat akan Engkau, Elohim yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat Tuhan, hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Elohim yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, hormat akan Engkau, hormat akan Engkau, Kau Bapa yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, haleluya, 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 haleluya. Todaraba ya Yahweh Elohim, Todaraba Yeshua Hamasya Mosya Melek Ego Elohim, Todaraba Imawa Hakodes Todaraba. Haleluya, 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 haleluya. Kalau sebentar kami mau midras dabar Elohim, kami mau belajar daripada firman-Mu. Biar Tuhan, biar beri kami hati yang lemah lembut, supaya kami benar-benar firman itu masuk di dalam kehidupan kami, mentransformasikan kami menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Benar-benar kami boleh setia iring Engkau. Benar-benar kami sebagai domba yang mau mengikut kemana gembala kami pergi, sehingga tidak perlu Engkau mematahkan pangkal paha kami. Tidak perlu Engkau harus mendidik kami dengan sedemikian keras sampai kami taat dan setia akan tuntunan-Mu. Berbicara bagi setiap kami. Kami mau mendengar firman. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kembali jumpa dengan saya Johan Subagio. Masih ya kita di dalam midras ini kita belajar, kita perlahan-lahan merenungkan, merefleksikan firman dari Mizmor Dawid pasal yang ke-23 atau Mazmur Raja Daud pasal yang ke-23 ayatnya yang pertama hingga ke-6. Kita akan melanjutkan ya, mulai dari ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur Daud pasalnya yang ke-23 ayatnya yang kedua hingga ketiga. Saya akan bacakan ya bagi Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang kedua berbunyi demikian. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Engkau membimbing aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menuntun aku di jalan yang benar karena nama-Mu. Dan selanjutnya kita akan kembali benar-benar merenungkan ya firman ini. Di ayat yang ketiga ini ada sebuah kata yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai jalan yang benar. Engkau ya Tuhan El Roi menuntunku ke jalan yang benar. Jalan yang benar oleh karena nama-Mu.
Jadi ada dua kata ya, dua kata yang kita akan renungkan ya, yaitu jalan yang benar dan karena nama Tuhan. Nah, jalan yang benar ini di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata sedek. Anda mungkin pernah dengar ketika kita membaca kisah Bapak Abraham, kita mendengar raja namanya Melkisedek. Betul. Melkisedek ini dari kata sedek yang artinya itu justice, keadilan, kebenaran, pemerintahan yang adil, yang benar dari raja. Kemudian selanjutnya nama Tuhan, Shem, Beshem, Hashem, nama kudus Tuhan. Mengapa keadilan dan kebenaran sedek tidak bisa dipisahkan daripada Hashem atau namanya Tuhan? Ya karena kita tahu bersama Tuhan adalah hakim yang adil, atau di dalam bahasa Ibrani-nya itu Daniel. Tuhan adalah hakimku, hakim yang adil, yang benar, ya sedek, Hashem. Jadi gini, kalau kita tuh mengagungkan nama Tuhan, kita sudah mendapatkan pewahyuan bahwa namanya adalah Yahweh Elohim, nama yang benar. Tetapi kita belum hidup di dalam kebenaran, atau kita belum hidup menurut dengan Torahnya, hukum-hukumnya, ataupun pesan sefer ya, pesan daripada nabi-nabi. Hidup kita belum selaras dengan Torah. Masalah besar Bapak Ibu, karena sama aja kita menista nama Tuhan. Karena kita belum menjaga kekudusan nama itu, kados dari nama itu, benar dari nama itu. Makanya dikatakan di Mazmur yang pasal pertama demikian ya, dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Torah Elohim, yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengagungkan namanya Hashem, nama daripada Tuhan, ya itu Yahweh Elohim, maka kita harus menghormati kados, kekudusannya. Kita harus menjaga hidup kita yang benar, hidup kita yang adil, Tuhan yang jadi raja, pemerintahan di dalam kehidupan kita. Melkisedek ya tadi ya, kita bahas Melek raja yang adil. Seberapa banyak dari kita, walaupun kita mengaku Yeshua itu juru selamat kita, tapi sesungguhnya yang jadi raja di hidup kita itu masih kita sendiri. Ego kita, keinginan kita, ambisi-ambisi kita. Kita memaksakan apa yang kita mau untuk dituruti Tuhan. Bahkan gak sedikit kita mengancam Tuhan, kalau engkau gak jawab doaku, engkau gak dengar permohonan keluargaku, aku akan meninggalkan engkau. Aku gak pelayanan lagi, aku gak ke gereja lagi. Kalau bahasa Surabaya ini wes gak gereja-gerejaan, gak Tuhan-Tuhanan, capek ikut Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara kita bilang Tuhan adalah gembala kita yang baik, gembala kita, raja kita, yang memerintah di dalam kebenaran. Tetapi ketika kita dituntun menuju pada jalan yang benar, kita gak mau. Kita gak mau diajari kebenaran-kebenarannya. Kita gak mau hidup mengikuti Torah. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, semakin Tuhan membukakan kepada kami, saya secara pribadi khususnya, saya semakin wow, semakin amazing dengan pengajaran daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita apabila kita benar-benar mengikuti tuntunannya, bahkan hal-hal yang paling kecil nih, soal makanan, ya, soal hal-hal yang sederhana pun, Tuhan tuh care loh sama kita. Contoh soal makan, saya di dalam pelayanan ini mengalami banyak sekali yang minta didoakan atau minta tefillah kesembuhan ilahi. Sembuh mungkin dari sakit jantung, dari kanker, ya, dari tumor, dari penyakit-penyakit yang kritis. Tetapi sayangnya ketika diajarkan Torah, kebenaran Tuhan untuk menjaga pola makan, banyak dari kita menolak. Padahal di Torah ini diajarkan sekali bagaimana pola makan yang sehat. Karena otomatis ketika kita menghidupi pola makan yang sehat, maka hidup yang benar-benar long life seperti Nabi Moshe atau Musa genap 120 tahun itu bisa. Karena apa? Kita menjaga hidup.
kesaksian saya pribadi. Ketika sedeknya ini, kebenarannya ini lewat Torah dibuka. Gimana saya bertobat? Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengenal saya personal, Anda akan tahu saya ini orangnya suka kuliner ya, makanya gemuk. Saya suka sekali yang berlemak, yang jeroan ya, segala yang berkaki, asal bukan kaki meja, itu semua masuk. Tapi ternyata setelah kita dibukakan kebenaran ini, bagaimana Tuhan tuh mengajar kita pengendalian diri. Bagaimana sesungguhnya makanan yang sehat itu berbicara tentang biji-bijian, kalau aplikasinya sekarang tuh oat ya, kemudian granula, dan kita kurangi tuh daging merah tuh kita kurangi konsumsinya. Ya sebisa mungkin kalau kita hidup sesuai Torah sama sekali nggak makan. Kalaupun konsumsi kita konsumsi seperti ikan atau chicken ya, ayam. Cuma kan banyak yang protes gitu. Kita meninggalkan semua kenikmatan dunia loh. Saya kalau jumpa dengan beliaunya ini, kita mau ngajak makan di rumah makan aja nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliau itu akan, ya mohon maaf, itu tempat makannya nggak kosher. Kan you nggak tahu itu wajannya habis ngegoreng apa tuh. Sampai gitunya loh Bapak Ibu. Karena beliau ingin menyenangkan Elohim, ingin menyenangkan Tuhan, ingin menyenangkan Yesua yang dia kasih. Dia menjaga sampai hal yang paling kecil soal makanan. Bahkan kalau kita berkunjung ya ke rumah beliau itu, di pekarangannya beliau tuh menanam berbagai tanaman. Mengapa? Karena ternyata sehari-hari beliau lebih banyak memproduksi makanan sayur mayur, buah, biji-bijian dari kebunnya sendiri karena demi menjaga sedemikian yang kosher. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mungkin tidak menuntut kita personal untuk punya emunah atau iman seperti ibu ini yang sedemikian ekstrimnya. Tetapi at least ketika kita mengikuti sedek kebenarannya, hal yang kecil aja soal makan, kita bisa mengendalikan diri, kita bisa bicara enough. Maka kesembuhan ilahi itu jadi bagian kita loh. Gak perlu ditumpang tangan, gak perlu harus begini begitu, hidup kita udah sehat. Karena apa? Soal pola makan pun kita jaga. Itu contohnya. Contoh yang lainnya apa nih soal perkara sedek? Integritas. Sudahkah hidup kita ini mencerminkan apa yang kita khotbahkan? Sudahkah firman yang kita sharingkan ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita cuma lip service? Bapak Ibu Saudaraku, kembali Dabar Elohim ini mengingatkan kita bagaimana dahulu David ya, Melek ya, Raja Daud di zaman beliau ingin sekali membangun Bait Elohim ya, ingin membangun bait bagi Yahweh, ingin membangun. Masa tabutnya di kemah terus sementara saya hidup di dalam istana? Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab apa? Itu bukan bagianmu, itu bagian anakmu. Karena tanganmu penuh dengan darah. Artinya apa? Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau menyembuhkan kita. Tetapi konsekuensi dari Torah, dari Dabar Elohimnya tetap berlaku. Jadi jangan begini, saya sakit cancer stadium 4 ya karena pola makan, pola hidup yang salah ya. Merokoknya gak berhenti, alkoholnya jalan terus dari muda. Oh semua yang berkaki bukan kaki meja masuk semua, jeroan masuk semua. Terus setelah sekarang sudah berusia 50-an, 40-an kena stroke. Bahkan bukan ada cancer juga karena suka sekali mengkonsumsi yang kaleng-kaleng nih, yang instan, yang apa. Terus minta kesembuhan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya banyak kali kita ini menimbulkan masalah karena daging kita sendiri. Karena kita tidak mau dituntun di dalam kebenaran. Ini menjadi koreksi bagi kita bersama. Bagaimana kalau kita ingin meninggikan Dia? Bagaimana kalau kita ini ingin mempermuliakan Tuhan? Bagaimana kita harus menjaga hidup kita di dalam kebenarannya, di dalam hukum-hukumnya, di dalam Torahnya. Memang tidak mudah. Lagi kita bisa menyenangkan Dia setiap, karena kita tidak membiasakan. Contoh ya, sederhana menyembah, praise and worship, merenungkan Dabar Elohim, atau mungkin pada saat
dini hari ya atau malam ya. Sebelum kita beristirahat, kita memberi waktu untuk menyembah, merenungkan firman. Untuk kita ada ini ya, midras ya dari keluarga ya. Mungkin kita dulu bertanya, mengapa dikatakan di Israel itu pada dahi dan pada lengan. Ternyata ini lagi berbicara kalau seorang bapak itu, saya kasih contoh begini, seorang bapak di sana itu kalau memimpin ibadah itu ya, orang Ibrani itu menggunakan ini ya, menggunakan talit nih. Ini saya contohkan. Ini juga yang sama yang orang sering nggak paham ya, kok artinya ada ini ya, ada jubah itu bagaimana, apa ujung jas? Bukan, maksudnya jubah itu, nah ini nih kelihatan ya di kamera, ini selendang doa ini. Nah ini ujungnya ini, kalau yang Ibrani yang asli itu di ujungnya tuh ada firman. Nah di tangan tuh maksudnya gelang itu di jubah ini ada Torah. Jadi kalau lupa dibuka lagi di ini. Jadi di dahi artinya apa? Dalam pemikirannya tuh selalu merenungkan firman, selalu melakukan firman di dalam mezbah. Jadi sehingga sang bapak ini ya, Kohen, imam ini akan mengajarkan kepada anak istrinya tentang firman. Ya berapa banyak hari-hari ini kita mendapati bahkan yang katakan suami istri satu gereja sekalipun ya, jarang sekali beribadah bersama, maksudnya di rumah ya, mezbah keluarga nggak ada tefillah bersama. Atau ada juga begini, oke ada mezbah tapi bapaknya masih malu-malu kalau disuruh mimpin doa, malu-malu. Udah kamu aja, maksudnya bapaknya istrinya, karena istrinya udah pelayanan apa. Ya kalau nggak dibiasakan nggak bisa. Mulai dari hal kecil, kita mau ikut kebenaran Tuhan, maka kita juga pelan tapi pasti kita mulai membiasakan. Ada mezbah, kita mulai membiasakan dari pola makan, pola hidup, dalam apapun kita menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saya tutup perenungan firman kita ini. Nanti kembali ya di lain kesempatan kita belajar lagi tentang Mazmur 23. Tapi saya ingin menutup firman ini dengan tefillah ya, dengan doa. Doa apa? Doa yang diajarkan oleh Mesias kita. Doa Bapa kami. Bapak Ibu Saudaraku, saya tuh terlalu percaya kok kalau kita ini benar-benar mengikuti sepenuh hati, mengikuti tuntunannya. Sebenarnya berkat itu nggak dicari-cari, berkat itu datang sendiri. Tetapi seringkali kan karena kita ini hal-hal sederhana, masalah Torah aja kita langgarin terus ya, terus ibadah juga bolong-bolong, tapi mintanya wah kita dijawab, kita mintanya mujizat terjadi. Padahal masalah hasyam, masalah kekudusannya aja kita nggak pernah ngejaga. Lah bagaimana kita minta Tuhan itu bisa memberkati? Gak mungkin Bapak Ibu. Itu sama aja begini, sama aja kita ini gak pernah buka rekening ya di sebuah bank, gak pernah nabung di sana. Terus tiba-tiba kita ke mesin ATM-nya dan kita mau tarik duit, kan gak bisa itu. Demikian juga sama di dalam kerajaan surga, ketika kita tidak mengikuti tatanannya, kebenarannya, maka ya otomatis hukum roh dan kehidupan itu gak terjadi. Otomatis berkat yang mestinya jadi bagian kita jadi tertahan karena S dan K ya, karena syarat dan ketentuannya atau term and conditionnya kita nggak patuhi gitu, kita nggak lakukan seperti itu. Yuk sama-sama saya kita menyembah, kemudian nanti saya akan tutup dengan doa Bapa kami. Ora basataka ya rabataka ya ralalama ya raba ya ranama ya sikyara baba bas. Huriana nama ya raba ya sanda ya raba ya ralalala sande. Hiara nama ya raba sikyara baba rataka ya sanda ya raba. Huriara ya raba ya sande. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saya merasakan ada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini dan Anda tertemplak karena kehidupan Anda masih jatuh bangun di dalam dosa. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Anda cukup mengaku di dalam hatimu saat ini juga dimanapun Anda berada akan dosa-dosamu. Dan katakan begini, Tuhan, saya mau bertobat. Saya gak mau terus hidup di dalam dosa. Silakan Roh Kudus mampukan aku untuk menyadari bahwa aku ini manusia baru di dalam Kristus. Bahwa manusia lamaku itu sudah mati. Hidupku baru di dalam Kristus. Yang buat aku menang atas dosa itu bukan kuat gagahku, tapi karena Engkau hidup di dalamku. Yes. Saya juga merasakan bahwa ada dari Bapak Ibu Saudara itu mengalami Anda sudah lelah dengan agama. Anda merasa Tuhan itu tidak ada karena banyak tragedi yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Tetapi saya ingin menyampaikan satu pesan ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda sendiri. Selama Anda masih bernafas dan saya masih bernafas, ada anugerah yang nyata. Nefes atau nafas kita itu dari Tuhan. Rohnya masih bersama dengan kita. Berlutut dimanapun Anda berada dan sama-sama dengan saya kita minta jamahannya. Kita minta dipeluk oleh kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Todaraba ya Yahweh Elohim. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Sebab nafas kami saja itu bukti anugerah-Mu. Nafas kami saja itu bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Ampuni kami yang sering meragukan penyertaan-Mu. Ampuni kami yang sering meragukan janji-Mu, sering meragukan kesetiaan-Mu. Yes. Kasih dari surga mengalir. Kasih menjamah setiap yang mendengarkan firman Tuhan. Dabar Elohim. Yes. Haleluya. Dan biar saat ini juga yang terikat, yang pikirannya terus diintimidasi oleh roh putus asa, ketakutan, ikatan-ikatan dari kuasa gelap dipatahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yes. Ada api sorgawi membakar setiap dosa, membakar setiap yang bukan dari Yahweh Elohim, dibakar semuanya dengan api sorgawi. Belenggu-belenggu itu terlepas, semua ikatan-ikatan itu terlepas semuanya. Yes, kasih-Mu mengalir menjamah, Ruach HaKodes beracara menjamah setiap pemirsa, setiap pendengar. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tutup bersama di dalam doa Bapa kami. Dan saya akan pimpin di dalam bahasa Inggris dari King James Version. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us our daily bread, and not lead us into temptation. Forgive us as we forgive those who forgiven us. For yours is the kingdom and power forever and ever. Amen. Haleluya, haleluya. Todaraba ya Yahweh Elohim, Todaraba Yeshua HaMashiach Mosya Melek Goel Neeman, Todaraba Imar Ruach HaKodes. Beshem Yeshua HaMashiach Mosya Hagoel Melek Neeman.
Kami tutup doa kami dalam nama Bapa, Putra, Ruah HaKodes, dalam nama Yeshua HaMasiah, Raja penebus dan penyelamat kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, haleluya, kita sudah belajar sebagian dari Mazmur 23 ya. Sampai jumpa pada Pesak minggu ini. Biarlah kiranya kita semakin mengenal Dia Yahweh Elohim Beshem Yeshua HaMasiah. Haleluya. Happy Good Friday. Kau